Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya berasal dari Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari salah satu dosen saya, Bapak Arif Yuwandi Nugroho, dan mata kuliah Audit Investigatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi wawancara dan interogasi. Wawancara merupakan suatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah ditetapkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lain dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun, demikian masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda dari auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal pada suatu audit berlangsung ataupun ada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda. Dan untuk mencapainya tentu membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda-beda pula. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil. Bukti dan inti maksud wawancara ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan mengada-ada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Terkait dengan interogasi, auditor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun demikian, metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Menurut para ahli, Charles Stewart dan Wikigas, wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Menurut Robert Graham and Channel, wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Menurut Poncaningrat, wawancara adalah yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Menurut Lexi J. Molong, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Denzik, wawancara dipandu dan rekaman pembelajaran atau tatap muka percakapan di mana seorang mendapat informasi dari orang lain. Menurut Lexi J. Molong, menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau tatap muka untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Menurut Sutisno Hadi, wawancara adalah proses pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik. Orang dapat melihat muka orang lain dan mendengar suara telinganya sendiri. Ternyata, informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi, laten, atau manifest. Menurut Angkur Gek, seorang psikolog menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bila dilakukan oleh
seseorang yang mempekerjakan calon atau kandidat untuk posisi, jurnalis, atau orang-orang biasa yang mencari tahu tentang kepribadian seseorang atau mencari informasi. Teknik wawancara dan interogasi oleh auditor dalam menjalankan tugas audit merupakan salah satu teknik yang berupaya satu, mengumpulkan keterangan yang merupakan bagian dari keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan, pengujian objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan spesifik lainnya. Dengan melakukan teknik wawancara dan interogasi, maka akan memudahkan auditor dan investigator untuk menemukan bukti dalam menunjuk atau menuduh suatu perbuatan fraud terjadi. Jenis-jenis wawancara. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas menanyakan apa saja pada responden. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, wawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Kemudian wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin. Wawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya wawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Ada jenis lain wawancara. Wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta adalah wawancara yang dilaksanakan dalam situasi yang alamiah, khususnya terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. Wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara dengan petunjuk umum adalah wawancara dengan berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Dalam hal ini, wawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau dibakukan. Perbedaan wawancara dan interogasi. Wawancara yang pertama bersifat netral dan tidak menuduh. Yang kedua, tujuannya mengumpulkan informasi yang belum dimiliki sebagai bukti. Yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima, bersifat cair dan tidak struktur. Yang keenam, mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Sedangkan interogasi yang pertama bersifat menuduh, yang kedua taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan, yang ketiga tujuannya mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang mau melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud. Yang keempat dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Yang kelima hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Interogasi. Interogasi merupakan salah satu cara untuk menanyakan kepada seseorang dalam bentuk pertanyaan tersusun. Interogasi biasanya merupakan proses di mana kita memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan secara tersusun kepada seseorang untuk diperiksa. Biasanya proses ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memeriksa seseorang. Interogasi dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang melibatkan seorang saksi, tersangka, dan berhak ditanyakan kepolisian untuk mencari sebuah fakta tertentu. Menurut Tona Kota pada tahun 2007 menyatakan interogasi bersifat menuduh, atau nama latinnya an interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaan berbunyinya, Andika, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam menjalankan tindak pidana korupsi ini. Dengan pertanyaan terakhir ini yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Interogasi dilakukan dengan persuasif yang aktif atau an interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interrogatory dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus.
sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membukanya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Dalam wawancara, terdapat 3 angkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama verbal channel adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai, pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap atau verbal behavior. Yang kedua, paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya, atau paralinguistic behavior. Yang ketiga, nonverbal channel adalah merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh atau nonverbal behavior. Ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Perencanaan wawancara. Dalam melakukan wawancara, buatlah rencana untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan wawancara yaitu yang pertama, memperoleh fakta pelanggaran, yaitu ada berupa 1. Sifat hukum pelanggaran, yang kedua tanggal, waktu, dan tempat kejadian, yang ketiga cara kejahatan dilakukan, yang keempat motif yang memungkinkan, yang kelima semua bukti yang ada. Dan yang kedua yang perlu disiapkan adalah perolehan informasi tentang interview. Yang pertama, informasi latar belakang pribadi yang diwawancarai. Yang kedua, perilaku selama investigasi. Yang ketiga, kondisi fisik dan mental. Dan yang ketiga, tempat wawancara. Tempat wawancara sangatlah penting karena ini dapat mempengaruhi hasil wawancara yang didapatkan. Yang pertama, pilih lokasi yang memudahkan interview mengakses dokumen, pembukuan, dan bukti lain yang dibutuhkan. Dan yang kedua, tempat yang meminimalisir kontak interview dengan kolega. Langkah-langkah interogasi. Yang pertama, direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikitpun. Investigator menambahkan sangkaannya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas, positive confrontation. Kemudian, investigasi tema. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation theme langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan, terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Kemudian ada handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapat pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Overcoming objection. Langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah takdirnya dengan mengajukan keberatan. Kemudian ada keeping the suspect attention. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus menguakkan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Handling the suspect passive mode. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya berarti. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bau menurun, kaki lemas, mata berkaca caca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Kemudian ada presenting the alternative question, merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur tema dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sungguhnya telah mengakui bersalah. Kemudian ada bring the suspect into the conversation.
Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Kemudian ada the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Jenis wawancara. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, wawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Kemudian ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin. Wawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya wawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Ada jenis wawancara lain, wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta adalah wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Prosesnya jadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. Kemudian ada wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara dengan petunjuk umum adalah wawancara dengan berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Kemudian ada wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Dalam hal ini, wawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau dibakukan. Perencanaan wawancara. Dalam melakukan wawancara, buatlah rencana untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan wawancara yaitu yang pertama, memperoleh fakta pelanggaran, yaitu ada berupa 1. Sifat hukum pelanggaran, yang kedua tanggal, waktu, dan tempat kejadian, yang ketiga cara kejahatan dilakukan, yang keempat motif yang memungkinkan, yang kelima semua bukti yang ada. Dan yang kedua yang perlu disiapkan adalah perolehan informasi tentang interview. Yang pertama, informasi latar belakang pribadi yang diwawancarai. Yang kedua, perilaku selama investigasi. Yang ketiga, kondisi fisik dan mental. Dan yang ketiga, tempat wawancara. Tempat wawancara sangatlah penting karena ini dapat memengaruhi hasil wawancara yang didapatkan. Yang pertama, pilih lokasi yang memudahkan interview mengakses dokumen, pembukuan, dan bukti lain yang dibutuhkan. Dan yang kedua, tempat yang meminimalisir kontak interview dengan kolega.
Hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan dalam 4 bagian yang utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit. Hendaknya dilakukan persiapan baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah: yang pertama, pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Yang ketiga, alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah: yang pertama, fokus pada materi wawancara. Meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancarai tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberikan informasi yang tidak memberi informasi. Yang kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang rumit, yang runtut, dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban yang pihak yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik dibutuhkan, meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Yang ketiga, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan, dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai, tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Dan yang keempat, harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancarai secara ikhlas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya, dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara. Kemudian ada dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Demikiannya halnya analisis terhadap kemungkinan digunakan dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian. Yang pertama, bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Yang kedua, bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi. Yang ketiga, fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari penghilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Dan yang keempat, analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Mendeteksi upaya penipuan. Bagi sebagian besar orang, berbohong menimbulkan tekanan dan kemudian tubuh akan memberikan reaksi verbal maupun non-verbal untuk melepaskan tekanan tersebut. Isyarat verbal adalah isyarat yang terkait dengan kata-kata, ekspresi, dan respon untuk pertanyaan spesifik, sedangkan isyarat non-verbal meliputi gerakan tubuh dan gestur yang mengikuti isyarat verbal. Dalam sebuah penelitian, 5 keadaan yang ditunjukkan oleh seorang pembohong adalah peningkatan tegangan akibat berbohong, maka mereka akan gelisah, tekanan, dan nada suara meningkat serta memiliki jeda yang lebih lama untuk berpikir. Yang kedua, kurang positif dan menyenangkan. Orang yang berbohong menjadi kurang kompetitif, mengeluarkan pernyataan negatif atau lebih banyak mengeluh. 3. Kurangnya respon. Perbedaan respon akan tampak terlihat ketika orang berbohong, maka akan terlihat berpikir untuk menemukan jawaban yang tepat. Yang keempat, cerita yang kurang meyakinkan.
Untuk yang berbohong memiliki banyak ketidaksesuaian dalam ceritanya. Penjelasan mereka sering terasa kurang logis. Yang kelima, sedikitnya ketidaksempurnaan yang wajar. Dalam percakapan biasa, kadang terlihat seseorang sempurna dan kemudian mengakui sendiri dalam diskusi tersebut. Tetapi orang yang berbohong cenderung terlihat menutupi kebenaran dan tidak mengakui kesalahannya. Pertanyaan untuk memperoleh pengakuan. Pertanyaan ini diberikan jika responden terdapat kemungkinan lebih melakukan tindakan yang sedang diselidiki. Pengukuran kesalahan dapat didasarkan pada respon verbal dan nonverbal terhadap pertanyaan wawancara, dokumen, dan bukti fisik. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk membedakan antara orang yang bersalah dan orang yang tidak bersalah. Yang kedua, memperoleh pengakuan yang valid dari responden. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain ruang wawancara. Lokasi wawancara sebaiknya ditutup tapi tidak dikunci. Meminimalkan gangguan, hindari foto atau objek lain yang dapat mengganggu perhatian. Jarak antar kursi sebaiknya 4-6 kaki. Keberadaan orang luar. Hindari keberadaan pihak ketiga dalam proses wawancara karena dapat memberikan gangguan dalam proses wawancara. Yang ketiga, peringatan Miranda. Peringatan Miranda diajukan oleh polisi jika penahanan langsung dilakukan oleh setelah wawancara. Pengakuan secara umum dapat dilakukan di peradilan jika 1. Didapatkan sukarela. 2. Pewawancara memiliki keyakinan yang logis bahwa pengakuan tersebut benar. Tahapan wawancara untuk mengeruk pengakuan. Metodologi wawancara. Yang pertama, membuat kontak fisik. Bertujuan untuk mengatasi hambatan psikologis dalam berkomunikasi, bisa dengan cara menggunakan gerak atau gestur tubuh dan komunikasi verbal seperti kata-kata yang lembut, serta menghindari istilah-istilah negatif. Yang kedua, menentukan tujuan wawancara. Semakin umum alasan atau tujuan dari wawancara, maka akan mudah diterima dan dijelaskan secara logis. Yang ketiga, jangan mewawancarai lebih dari satu orang dalam satu waktu. Keterangan satu responden dapat mempengaruhi keterangan responden lain. Yang keempat, melakukan wawancara pribadi. Wawancara dilakukan secara empat mata tanpa interupsi dari orang lain. Yang kelima, menanyakan pertanyaan yang tidak sensitif.
Hindari pertanyaan sensitif yang akan menyebabkan responden defensif dan enggak memberikan informasi. Dan yang keenam, memperoleh komitmen atas bantuan. Agar memperoleh komitmen dari responden untuk membantu Anda merupakan kesalahan umum yang sering terjadi dalam wawancara. Yang ketujuh, jangan melanggar jarak tubuh saat wawancara, sebaiknya tetap berjarak 4 hingga 6 kaki dari responden. Jika berjarak terlalu dekat, akan membuat responden merasa tidak nyaman. Pertanyaan perkenalan. Yang dilakukan tahapan ini antara lain, yang pertama memulai perkenalan, yang kedua menciptakan hubungan, yang ketiga menyatakan tujuan atau tema wawancara, yang keempat mengamati reaksi, yang kelima mengembangkan tema wawancara. Kemudian ada pertanyaan informatif. Pertanyaan informatif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertamanya pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka membutuhkan respon atau jawaban yang menolak dan panjang serta dapat dijawab dengan berbagai cara. Yang kedua, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup membutuhkan jawaban yang pasti seperti ya atau tidak dan sesuatu yang spesifik seperti lokasi, tanggal, dan waktu. Yang ketiga, pertanyaan arahan. Pertanyaan arahan berisikan jawaban di dalam pertanyaan tersebut. Biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi sesuatu hal yang sudah kita ketahui. Yang keempat, pertanyaan negatif ganda. Pertanyaan negatif ganda kadang membingungkan dan seringkali menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban sebenarnya. Contoh, apakah Anda tidak mencurigai adanya sesuatu yang tidak benar? Dan yang kelima, pertanyaan kompleks. Pertanyaan kompleks merupakan pertanyaan yang lebih dari satu objek dan membutuhkan lebih dari jawaban. Yang keenam, pertanyaan perilaku. Pertanyaan perilaku bertujuan untuk mencairkan suasana wawancara. Teknik jawaban terkontrol merupakan pernyataan yang digunakan untuk menstimulasi jawaban atau kesan yang diinginkan. Teknik ini mengarahkan wawancara pada poin-poin tertentu. Narasi bebas adalah catatan yang berurutan dan berlanjut mengenai kejadian atau insiden yang diberikan dengan atau tanpa desakan. Narasi bebas digunakan untuk meringkas apa yang diketahui mengenai suatu masalah dengan cepat. Yang kemudian ada pencatatan. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam proses pencatatan, yaitu menjaga kontak mata, tetap jaga kontak mata dengan responden selama proses pencatatan agar tetap tercipta lingkungan yang nyaman. Yang kedua, opini. Hindari penulisan opini atau pesan pribadi dalam catatan wawancara karena akan menyebabkan masalah pada kredibilitas. Yang ketiga, menulis pertanyaan. Jangan menulis daftar pertanyaan, biarkan pertanyaan mengalir secara bebas, tapi boleh menuliskan poin-poin penting yang ingin didiskusikan. Yang keempat, mendokumentasikan hasil wawancara. Dokumentasikan hasil wawancara secepat mungkin setelah proses wawancara selesai. Mengamati reaksi responden. Sebagian besar isyarat nonverbal dibagi menjadi 4 kategori, yaitu proxemic, mengacu pada penggunaan ruang antar pribadi untuk menyampaikan maksud. Jarak antar wawancara dengan responden merupakan contoh dari komunikasi proxemic. Yang kedua, chronemic, mengacu pada penggunaan waktu pada hubungan pribadi untuk menyampaikan maksud, perilaku, dan keinginan. Contoh, responden yang datang telat mungkin tidak tertarik terhadap wawancara. Yang ketiga, kinetik, berkaitan dengan bagaimana gerakan tubuh untuk menyampaikan makna. Kontak mata merupakan contoh komunikasi kinetik. Yang keempat, paralinguistik, maju pada penggunaan volume, nada, dan kualitas suara untuk menyampaikan makna. Pertanyaan informatif. Pertanyaan informatif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka membutuhkan respon atau jawaban yang monolog dan panjang serta dapat dijawab dengan berbagai cara. Yang kedua, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup membutuhkan jawaban yang pasti seperti ya atau tidak dan sesuatu yang spesifik seperti lokasi, tanggal, dan waktu. Yang ketiga, pertanyaan arahan. Pertanyaan arahan berisikan jawaban di dalam pertanyaan tersebut. Biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi sesuatu hal yang sudah kita ketahui. Yang keempat, pertanyaan negatif ganda. Pertanyaan negatif ganda kadang membingungkan dan seringkali menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban sebenarnya. Contoh, apakah Anda tidak mencurigai adanya sesuatu yang tidak benar? Yang kelima, pertanyaan kompleks. Pertanyaan kompleks merupakan pertanyaan yang lebih dari satu objek dan membutuhkan lebih dari jawaban. Yang keenam, pertanyaan perilaku. Pertanyaan perilaku bertujuan untuk mencairkan suasana wawancara. Teknik jawaban terkontrol merupakan pernyataan yang digunakan untuk menstimulasi jawaban atau kesan yang diinginkan. Teknik ini mengarahkan wawancara pada poin-poin tertentu.
Dan yang kemudian ada narasi bebas, adalah catatan yang berurutan dan berlanjut mengenai kejadian atau insiden yang diberikan dengan atau tanpa desakan. Narasi bebas digunakan untuk meringkas apa yang diketahui mengenai suatu masalah yang cepat. Pencatatan. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam proses pencatatan yaitu menjaga kontak mata. Tetap jaga kontak mata dengan responden selama proses pencatatan agar tetap tercipta lingkungan yang nyaman. Kemudian ada opini. Hindari penulisan opini atau kesan pribadi dalam catatan wawancara karena akan menyebabkan masalah pada kredibilitas. Yang ketiga, menulis pertanyaan. Jangan menulis daftar pertanyaan, biarkan pertanyaan mengalir secara bebas, tetapi boleh menuliskan poin-poin penting yang ingin didiskusikan. Yang keempat, mendokumentasikan hasil wawancara. Dokumentasi hasil wawancara secepat mungkin setelah proses wawancara selesai. Tahapan wawancara untuk memperoleh pengakuan. Tahapan pertanyaan untuk memperoleh pengakuan yaitu yang pertama, menuduh secara langsung. Penuduhan sebenarnya tidak dalam bentuk pertanyaan tetapi dalam bentuk pernyataan. Yang kedua, mengamati reaksi. Orang yang bersalah biasanya akan diam atau menyangkal dengan lemah, sedangkan orang yang tidak bersalah terkadang akan menunjukkan reaksi terkejut saat dituduh. Yang ketiga, mengulangi tuduhan. Jika tertuduh tidak menyangkal dengan kuat, maka ulangi tuduhan dengan keyakinan dan kekuatan yang sama. Yang keempat, menghentikan penyangkalan. Baik orang bersalah maupun tidak bersalah biasanya akan menolak tuduhan dan berusaha menyangkal. Tetapi, jika Anda telah yakin atas kesalahan orang tersebut, maka Anda perlu menghentikan penyangkalannya. Yang kelima, menunda. Taktik penundaan merupakan cara yang paling efektif untuk menghentikan penyangkalan. Jangan sampai berdebat dengan tertuduh, tapi usahakan untuk menuduh penyangkalan. Yang keenam, interupsi. Lakukan interupsi jika penyangkalan terjadi berulang-ulang. Yang ketujuh, pemberian alasan. Berikan beberapa bukti terhadap tertuduh yang menunjukkan keterlibatan mereka. Yang kedelapan, membuat rasionalisasi. Setelah tuduhan disampingkan dan diulangi serta penyangkalan dihentikan, tahap selanjutnya adalah membuat rasionalisasi yang dapat diterima secara moral yang memungkinkan tertuduh menilai kesalahannya dengan hati nurani. Contoh motif menyebabkan tindak kecurangan antara lain perlakuan yang tidak adil, pengakuan yang tidak memadai, permasalahan keuangan, penyimpangan perilaku, permasalahan keluarga, tekanan, obat-obatan dan alkohol, pembalasan dendam, dan kebutuhan yang mendesak. Dan untuk menyangkal alibi, ketika tersangka sudah dihadapkan pada rasionalisasi, mereka seringkali menyangkal keterlibatan mereka. Wawancara sebaiknya berusaha untuk meyakinkan tersangka mengenai kekuatan bukti yang mengarah kepadanya. Secara umum, alibi dapat disangkal dengan cara yang pertama, menunjukkan bukti fisik. Tunjukkan satu bukti fisik pada waktu untuk menyangkal alibi tersangka. Jangan menunjukkan semua bukti fisik yang kita punya. Yang kedua, mendiskusikan saksi. Mendiskusikan keterangan saksi merupakan salah satu cara untuk menyangkal alibi. Cara ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai tanpa memberikan terlalu banyak informasi. Alternatif saat ini, setelah alibi tersangka terbukti salah, mereka biasanya akan diam dan menarik diri. Wawancara sebaiknya memberikan pertanyaan alternatif kepada tersangka. Tujuannya adalah agar tersangka menyampaikan alasan dia melakukan kecurangan atau tersangka mengakui alasan yang diberikan oleh wawancara. Tolak ukur pengakuan. Tolak ukur pengakuan adalah membuat pernyataan bersalah, pertanyaan alternatif yang dibuat mengiring tersangka untuk membuat pengakuan positif. Kemudian ada pernyataan yang ditandatangani. Setelah mendapatkan pengakuan verbal, untuk semakin menguatkan bukti, wawancara membuat sebuah pernyataan tertulis yang kemudian ditandatangani oleh pengaku.
Poin-poin yang harus ada dalam pernyataan yang ditandatangani. Kesukaraan pengakuan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, perkiraan tanggal pelanggaran. Yang keempat, perkiraan jumlah kerugian. Yang kelima, perkiraan jumlah kasus. Yang keenam, keinginan untuk bekerja sama. Yang ketujuh, ketentuan pengecualian. Yang kedelapan, pengaku harus membaca pernyataan. Dan yang kesembilan, kejujuran pernyataan. Kemudian ada uji kejujuran. Uji kejujuran adalah metode penyidikan yang paling umum atas semua teknik investigasi dalam wawancara. Namun, sebenarnya ada 3 metode yang digunakan untuk membuka informasi mengenai kejujuran seorang, yaitu pengujian secara tertulis. Pengujian secara tertulis adalah pengujian objektif untuk memperoleh informasi mengenai kejujuran dan kode atau pribadi seseorang. Pengujian ini sering digunakan sebagai alat perekrutan pegawai dibandingkan sebagai alat untuk menentukan seseorang melakukan tindak kejahatan. Salah satu keunggulan pengujian ini adalah hasilnya dapat ditabulasi oleh komputer dalam hitungan menit, membuat pengujian ini ideal untuk perekrutan pegawai. Yang kemudian ada grafologi. Grafologi merupakan ilmu tentang tulisan tangan dan tujuan untuk menganalisis karakter. Metode ini banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Metode ini banyak digunakan dalam bidang yang menentukan integritas pegawai seperti perbankan, manufaktur, dan asuransi. Namun, banyak investigator keuangan bersikap skeptis atau reliabilitas grafologi. Yang ketiga ada analogi tekanan suara dan poligraf. Analisis tekanan suatu tekanan melakukan seseorang berbohong atau berkata jujur dengan menggunakan alat mekanis yang terhubung kepada orang tersebut. Poligraf bekerja dengan teori bahwa orang yang berbohong akan memunculkan perasaan bersalah sehingga akan meningkatkan tekanan pada orang tersebut. Alat ini mengukur tingkat nadi, tekanan darah, respon galvanis kulit, dan pernapasan. Poligraf dan penganalisis tekanan suara dapat berfungsi dengan baik jika digunakan oleh ahli yang menguasainya. Di tangan administrator yang kurang berpengalaman, kode alat ini bisa jadi berbahaya. Akuntansi forensik pada dasarnya merupakan aplikasi keterampilan dalam melakukan investigasi dan analisis yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui metode dan prosedur yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum. Oleh karena itu, seorang auditor dan investigator dalam akuntansi forensik harus memiliki pemahaman yang baik tentang standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum yang memiliki yuridis yang kuat. Tahap dalam akuntansi forensik dimulai dengan wawancara untuk mempermudah proses integrasi yang dilakukan oleh seorang investigator. Tahapan wawancara ini jelas berbeda dengan tahapan interogasi. Hal mendasar yang dapat mengidentifikasikan apakah itu wawancara atau interogasi adalah wawancara bersifat netral dan tidak menuduh, sedangkan interogasi bersifat menuduh. Lebih lanjut, Antonius menjelaskan bahwa wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi, bersifat cair, serta tidak terstruktur. Berbeda dengan interogasi yang selain bersifat menuduh, juga merupakan untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi mulai dari apa, siapa yang melakukan, hingga berapa jumlah atau nilai kerugian. Selain itu, interogasinya juga dilakukan hanya ketika investigator telah memiliki keyakinan indikasi kesalahan. Walaupun berbeda nama, namun keduanya, baik wawancara maupun interogasi, jelas merupakan teknik yang perlu dikuasai seorang investigator dalam tahapan akuntansi forensik. Sebagai langkah awal dalam tahapan akuntansi forensik, wawancara dan interogasi ibarat fondasi bagi investigator. Tambah Antonius saat menjelaskan lebih lanjut mengenai urgensi wawancara dan interogasi. Teknik wawancara dan interogasi oleh auditor dalam menjalankan tugas audit merupakan salah satu teknik yang berupaya mengumpulkan keterangan yang merupakan bagian dari keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan spesifik lainnya. Selain itu, perlu dipelajari tentang teknik pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi model auditor. Teknik wawancara ini sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi hasil kegiatan wawancara dapat dikomunikasikan dalam bentuk tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dalam membuktikan bahwa wawancara benar-benar dilakukan. Di masa pandemi seperti ini, semoga wabah yang ada di dunia ini segera dihilangkan dan dunia kembali hidup normal tanpa ada virus yang menyebar. Dan dengan adanya masa pandemi seperti ini, kita mungkin terbatas dalam menjalankan berbagai aktivitas, tapi kita tidak boleh membatasi dalam mencari ilmu. Ilmu bisa dicari dengan banyak hal, bisa dengan cara membaca buku, membuka internet, dan dengan cara yang lain. Sekian.
presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam ucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never thought that you would be the one to hold my heart, but you came around and you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your